Shalom. Semoga ada perasaan 4L ya di sini. Lo lagi. Ya, biasanya saya duduk di situ ngetokin kotak kayu ya. Karena kalau nggak lagi ngetokin kotak kayu, pegang mic. Oke, coba slide saya dibuka dulu. Oke, hari ini saya pengen menyampaikan tentang milik kepunyaannya, milik kepunyaan Tuhan. Coba kita buka di Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Kayaknya udah saya tulis ya di slide selanjutnya. Oke, Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes ini saya dari semua kitab Injil itu saya paling suka sama Yohanes karena dia benar-benar menggambarkan Yesus sebagai Tuhan. Jadi penggambaran dari Yohanes itu menggambarkan sosok Yesus dalam ketuhanannya. Bukan hanya ada kemanusiaannya juga, sisi manusianya, tapi lebih banyak ke sisi Tuhannya. Kalau dibaca di sebelumnya, di ayat-ayat pertama adalah dia adalah firman gitu ya. Dan firman itu menjadi manusia gitu. Itu. Jadi Yohanes menulis ini sangat menggambarkan Yesus sebagai Tuhan. Tapi saya mau menekankan di ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di ayat Yohanes 1 ayat 11 ini menyatakan bahwa Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Jadi sebenarnya sadar nggak kalau identitas kita yang sesungguhnya itu adalah milik kepunyaannya Tuhan. Kita itu milik kepunyaannya Tuhan. Dia menciptakan kita serupa dengan gambarannya, tetapi dosa merusak gambaran Allah dalam diri manusia. Jadi kalau kita buka di Kejadian 1 ayat 27 menyatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia serupa dengan dirinya, dengan gambarannya. Tapi di Kejadian pas ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 5, iblis berusaha menghancurkan gambaran Allah dengan menyatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Padahal sebelumnya Allah itu sudah menyatakan bahwa Dia menciptakan kita itu serupa dengan Dia. Tapi iblis berusaha mengaburkan itu dengan mengatakan bahwa kalau kita makan buah terlarang, maka kita akan menjadi seperti Dia, menjadi seperti Allah. Itu dikaburkan gitu. Jadi sebenarnya iblis itu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Selanjutnya gambar diri yang dipulihkan. Yesus mati itu untuk memulihkan gambar diri yang hilang. Beberapa bulan yang lalu, istri saya nanya sama saya, kenapa sih kok Yudas itu harus mengkhianati Yesus?
Ini saya mau menggambarkan tentang pertanyaan ini. Kenapa saya menyampaikan tentang pertanyaan ini? Karena saya ingin menggambarkan bahwa tujuan dari kematian Yesus. Ya. Kenapa Yudas harus mengkhianati Yesus? Yudas itu kan ring satunya Yesus, itu pertanyaannya istri saya. Yudas itu kan ring satunya Yesus, artinya dia salah satu dari 12 murid. Kenapa bukan Kayafas? Kenapa bukan ahli-ahli Taurat yang mengkhianati Yesus? Itu jawaban saya itu. Jawaban pertama adalah kalau Kayafas atau ahli-ahli Taurat yang mengkhianati Yesus, itu bukan pengkhianat namanya sebenarnya. Karena dari awal pelayanan Yesus, mereka sudah tidak menyukai Yesus. Itu bukan pengkhianatan. Yang harus melakukan pengkhianatan itu yang orang-orang dekat. Pengkhianatan akan dibilang pengkhianatan itu kalau dilakukan sama orang dekat, bukan sama orang yang nggak kenal, bukan sama orang yang sudah dari awal itu tidak menyukai. Terus yang kedua adalah fokusnya bukan pada pengkhianatan Yudas. Fokusnya adalah bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia, untuk memulihkan gambar diri manusia, untuk memulihkan gambar diri Allah yang hilang di dalam manusia. Fokusnya di situ. Jadi kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, apakah Yesus akan tetap hidup? Enggak. Dia tetap harus mati untuk menebus dosa kita dengan cara yang demikian. Jadi apapun yang terjadi, skenario utamanya adalah Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Gitu. Tidak masalah siapa yang mengkhianati, mau Yudas, mau Petrus, tapi tujuan utamanya adalah Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Semua yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden dipulihkan dan bahkan diperbarui dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Semua yang hilang itu dipulihkan. Allah Bapa itu tidak bisa melihat dosa, bahkan kecil, dosa yang paling kecil sekalipun, itu sudah celah buat dia. Tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Bapa melihat Yesus di dalam diri kita, kita bisa datang sama Bapa. Bapa itu sangat kudus, sangat-sangat kudus. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak bisa datang sama Bapa. Itu makanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dengan nama Yesus kita bisa datang sama Bapa. Hanya dengan nama Yesus kita bisa datang sama Bapa. Oke? Yes. Amin. Saya deg-degan kalau pada diemin. Kita konsentrasi nih, Pak. Oke, selanjutnya menjadi milik kepunyaan. Jadi milik kepunyaan Tuhan itu seharusnya menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita, melebihi apapun yang bisa kita banggakan. Harusnya menjadi milik kepunyaannya Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita. Kenapa? Karena Yesus itu meninggalkan semuanya. Yesus itu meninggalkan kemuliaannya, datang kepada kita buat menebus kita. Beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube ada seorang mualaf yang menjelekkan pengorbanan Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus dianggap sama dengan penebusan kalau kita menebus barang di Pegadaian. Dia pertanyaannya begini, kalau Yesus menebus dosa, dia nebusnya sama siapa? Dan karena yang ditanya itu juga sama-sama baru jadi pindah,
baru aja pindah, dia juga mengatakan, wah ini pelajaran baru. Karena menurut dia ternyata Yesus menebus dosa itu kepada iblis. Menebus kita itu kepada iblis. Perlu kita ketahui bahwa penebusan Yesus itu tidak sama dengan kita menebus barang di Pegadaian. Kita menebus barang di Pegadaian itu artinya kita menggadaikan barang, kan? Kita memberikan barang. Yesus enggak. Yesus menebus kita itu dia mengambil sesuatu yang dia dicuri dari dia. Kita ini dicuri dari dia. Manusia itu milik kesayangannya Tuhan, dan kita dicuri dari itu. Siapa yang mencuri? Iblis. Kenapa pembayaran penebusannya kepada siapa? Bukan kepada iblis, tapi kepada Bapa. Karena Bapa tidak bisa melihat sesuatu yang tidak kudus. Yesus mengambil kita lagi, itu mengambil barang yang dicuri dari dia. Jadi mengambil sesuatu yang berharga yang dicuri dari dia. Bukan dia menggadaikan kita, bukan. Tapi kita dicuri. Kita dicuri, kita dihancurkan sebenarnya sama dosa. Kita dihancurkan sama dosa. Jati diri kita yang sebenarnya sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai milik kesayangannya Tuhan itu dihilangkan. Kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita itu juga dihilangkan. Itu makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Tadinya nggak kenapa-napa, nggak malu, nggak apa enggak. Tapi begitu dosa masuk, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Di situ mereka berubah. Yang tadinya tubuhnya jadi penuh dengan, yang tadinya tubuhnya penuh dengan kemuliaan berubah. Kemuliaan itu hilang. Kita dicuri. Kalau kita menganggap hidup kita hari ini nggak berharga, saya mau kita lihat ini, malaikat itu menyanyikan pujian itu jauh lebih bagus daripada misalnya siapa yang menyanyi, Sidney Mohede lah. Daripada Sidney Mohede ada 10 digabungin, malaikat tuh nyanyinya jauh lebih bagus. Tapi waktu dia berdosa, langsung dibuang. Langsung dibuang. Gak pakai ABCZ, pokoknya langsung dibuang. Tapi waktu kita berdosa, dia tetap mau mendengar. Dia tetap mau mendengar pujian kita. Dia meninggalkan kemuliaannya dan dia mencari kita, dia mengorbankan dirinya buat kita. Jadi hari ini saya mau kasih tahu, jangan menganggap hidup kita itu nggak berharga. Jangan ada satu pun, sedikit pun pikiran bahwa hidup kita tuh nggak berharga. Hidup kita tuh berharga. Seharga darah, dalam setiap tetes darah yang dalam tubuh Yesus. Untuk mengambil kita, dia tidak melakukan dengan kekerasan, dia mengorbankan diri. Mengorbankan diri. Saya janji sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau saya mau menyampaikan firman, biar saya menyampaikan firman tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Kalau hari ini hidup kita lagi tidak baik-baik aja, itu bukan berarti Tuhan gak baik. Tuhan baik. Tuhan tetap baik. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu masuk ke dalam dapur api, dia lihat dulu gak dapur apinya, dia lihat dulu. Tetap masuk, tetap masuk. Tapi Tuhan ada di dalam situ. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia masuk ke padang gurun. Tuhan nggak nunggu di tanah perjanjian, nggak. Tuhan ikut masuk di dalam padang gurun. Tuhan ikut jalan 40 tahun di dalam padang gurun.
seberharga itu. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita berharga. Kita nggak sadar kalau kita itu hidupnya seberharga itu. Kadang-kadang kita masih terikat dengan hal-hal yang sebenarnya nggak berguna. Apa ya? Dia macam-macam. Saya nggak tahu apa yang kita sedang terikat dengan apa. Tapi waktu kita mau lepaskan itu, kita mau berbalik sama Tuhan, itu keadaan kita tuh pasti dipulihkannya itu lebih dahsyat. Saya sadari bahwa kita hidup kita tuh berharga. Kita itu lebih dari pemenang, itu yang janji Tuhan. Itu identitas baru yang Tuhan berikan buat kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Itu identitas yang baru yang Tuhan berikan buat kita waktu Yesus mati di kayu salib. Jadi milik kepunyaan Tuhan itu seharusnya menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita, lebih apapun yang bisa kita banggakan. Kenapa? Untuk mengambil kembali kita milik kepunyaannya, dia meninggalkan kemuliaannya dan mati di kayu salib untuk mendapatkan kembali kita menjadi milik kesayangannya. Yes. Dan diambil lagi, dan ditebus lagi. Ditebus bukan karena kita barang digadaikan, bukan, karena kita dicuri dari dia. Dicuri dari dia. Oke, selanjutnya Ibu. Hidup kita itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Untuk kita, dia rela memberikan dirinya sebagai korban penebusan dosa, supaya tidak ada lagi dosa yang menghalangi kita untuk menjadi milik kesayangannya lagi. Sadari bahwa kita itu milik kesayangannya Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Yes. Dia tidak ingin tidak memberkati kita tuh. Adalah kerinduannya bahwa kita hidup dalam berkatnya Dia. Apa yang sedang kita usahakan, apa yang sedang kita kerjakan, Dia mau untuk memberkati. Itu kita harus sadar bahwa hidup kita itu berharga. Karena Dia mau melakukan itu buat kita. Kita tahu bagaimana Tuhan begitu disiksanya ketika Dia harus naik ke atas kayu salib. Bahkan Dia berdoa supaya cawan ini bisa berlalu dari Dia. Tapi Dia tetap naik. Dia ditinggalkan murid-muridnya. Dia ditinggalkan orang-orang yang tadi jadi ring satunya Dia. Tapi Dia tetap naik ke atas kayu salib. Buat kita semua. Buat kita yang bukan hanya percaya sama Dia, tapi juga buat mereka yang menghina Dia. Yesus mati untuk setiap manusia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke. Sharing saya sampai di sini, Pak. Oh, luar biasa. Singkat karena memang apa yang saya dapatnya cuma ini tentang bahwa kita itu berharga, milik kepunyaan kita itu milik kepunyaannya Tuhan. Yes. Kita itu berharga. Yes. Jadi jangan disia-siakan. Yes. Jangan disia-siakan. Yes. Jangan disia-siakan untuk sesuatu yang